kenikmatan zikir itu datang. Itu kalau sudah ditalkin. Kalau orang itu belum ditalkin, orangnya sabar, orangnya tawadu, ketika dia ditalkin, dia akan lebih sadar dan lebih tawadu daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ada cahaya yang telah dimasukkan ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Hadrat Syekh Ahmad Sahibul Wafataj Al-Arifin wa Hadrat Syekh Muhammad Ali Hanafi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa Ilahi anta maqsudi wardaka matlubi ahdi mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah rabbil alamin wa ala khatimina Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah pada hari ini saudara-saudara kita telah berkumpul. Ada yang jauh dari Kalimantan. Ini alhamdulillah ada juga yang baru datang dari Sulawesi. Ini semua. Alhamdulillah perjalanan lancar, bisa kumpul bersama di tempat ini. Dan beliau juga yang dari Makassar tapi sudah di Sulawesi Barat, beliau di Haji Muhammad Nurullah, alhamdulillah sudah bisa hadir. Teman-teman yang lain, ibu-ibu, mudah-mudahan nanti perjalanan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan ini adalah sebenarnya perjalanan spiritual, bagian dari suluk tariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan ziarah wali ini adalah merupakan program dari guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, kemudian diwariskan kepada guru kita Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu. Oleh sebagian para ulama, para wali mengatakan satu langkah saja dari rumahnya ingin berniat untuk ziarah wali, menziarahi kekasih Allah, itu sudah diiringi ribuan malaikat. Itu baru keluar dari rumahnya. Karena mereka ini orang-orang suci, para waliullah ini tidak mati. Mereka hanya pindah alam. Seandainya hati kita bersih, kita bisa berdiskusi seperti ini. Tapi tentu itu bersifat personal. Seandainya hati kita bersih. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minuna la yamutun. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak mati. Soal pertanyaan, siapa yang dimaksud orang yang beriman? Karena ada orang yang berislam, ada orang yang beriman. Kenapa sampai Rasulullah tidak memulai dengan kalimat al-muslimuna la yamutun, tapi mengatakan al-mu'minuna la yamutun? Karena hanya orang yang beriman itu mampu melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau orang Jawa mengatakan panjenengan sedoyo, kalau orang Madura panjenengan sedeje, kalau orang Sulawesi, orang Mandar, ita ya nasanna, apalagi kalau bahasa Bugis lupa saya kalau hadirin sekalian semuanya, ya mananna, ya mana-mananna. Kalau orang-orang yang betul beriman, kalau orang-orang yang betul beriman,
itu tidak akan mati. Bal yunqaluna min daril fana'i ila daril baqa. Hanya pindah alam dari alam fana, kehancuran ke alam baqa yang kekal, tidak pernah hancur, tidak pernah mati. Tapi masalahnya ini, siapa yang dimaksud dengan orang beriman? Dijawab dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman makna boleh tapak liwatang alawena ilalan diatena, jika iman masuk ke dalam hatinya maka dia pasti ada rasa takut dan bergetar dalam hati. Ketika disebut nama Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah, dzukirallah itu disebut oleh pribadi dan ada orang yang menyebut. Ketika kita menyebut nama Allah, hati kita bergetar. Ketika ada orang yang menyebut nama Allah, hati kita pun bergetar. Jangan cuma lagu dangdut baru bergetar. Jangan cuma lagu pop baru bergetar. Zikir juga harus bergetar. Makanya supaya ada getaran itu, maka kita sebagai orang yang beriman ini dan berislam harus mendapatkan yang namanya talqin zikir. Apa itu talqin zikir? Sebuah kalimat yang ditanamkan di dalam hati kita. Kalimat apa itu? Kalimat yang agung, kalimat yang suci, diambil dari orang yang bersih hatinya. Kalau kalimat itu diambil dari orang yang suka berkelahi, pasti berkelahi, sukanya berkelahi. Ambil ilmu keberanian, pasti suka berkelahi, aku hantam sana sini. Kita mau, kalau orang Mandar bilang, kalau Sulawesi bilang, semitan oleh lambas yalla, mai wali, cari musuh. Harus diambil dari hati orang yang dimasukkanlah kalimat itu. Kalau sudah dimasukkan kalimat itu, maka terbukalah hati kita. Itulah perbedaan yang akan kita dapatkan apabila orang tersebut ditalqin. Jadi sekarang apa perbedaannya orang yang ditalqin dengan orang yang tidak ditalqin? Dijawab dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah orang yang telah dibuka hatinya? Jadi kalau orang Pak dimasukkan kalimat la ilaha illallah dan ismu zat itu, hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kalau dulu orang itu orangnya sombong, ketika dimasukkan kalimat itu, perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, sifat kesombongan itu akan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit sifat kesombongan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah, muncullah yang namanya sifat ketawaduan. Dulu orangnya kikir, tapi perlahan-lahan dia berzikir menyebut nama Allah, sifat kekikiran itu dihilangkan di dalam hati. Itu bedanya kalau orang ditalqin. Dan orang yang ditalqin dimasukkan kalimat ismu zat itu, orang tersebut akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijawab dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur. Orang-orang yang mengambil Allah sebagai pelindungnya, maka orang tersebut akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu. Bagaimana contohnya? Contoh, kalau kita keluar dari rumah, kebetulan ada saudara kita dompetnya jatuh. Ini sesama ikhwan, jatuh dompetnya. Karena ada iman di dalam hati, ada zikir di dalam hati yang senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika mau mengambil barang tersebut, tangan itu berhenti.
niat itu berhenti. Oh, jangan, itu haram, berdosa. Ada tuntunan, ada yang membimbing kita dari dalam. Tapi kalau tidak ada yang membimbing kita dari dalam, yang menuntun kita dari dalam, hantam saja, mumpung tidak ada uang, ambil saja. Itu kan tidak ada penuntun di dalam hati. Atau contoh yang lain, saya ini wakil talqin loh, saya ini dokter loh, saya ini LC loh, saya ini master loh, pintar baca kitab, berilmu. Kalau masih ada yang seperti itu, berarti orang yang mengamalkan zikir itu belum betul-betul serius dalam mengamalkan. Tanya orangnya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kok saya masih begini-begini aja? Saya tanya balik, kamu kalau berzikir jahar berapa kali? Iya Ustaz ya, saya itu zikirnya cuma 50 kali, kadang 100. Berarti tidak sesuai dengan resep. Resepnya 165. Guru kita memerintahkan berzikir 165, resepnya 165. Itu aturan. Tapi kalau lebih banyak, lebih baik. Makanya kalau Islamnya kurang, imannya kurang, Islamnya tidak ada, ihsannya tidak ada dan tidak bagus, pasti ketika dia berzikir kurang dalam amaliyahnya. Apalagi kalau tidak disertai dengan khotamah. Pasti, kamu itu bodoh, saya bisa baca kitab, saya ini pintar, saya syekh, saya rajin berceramah. Itu bahaya Pak, itu penyakit. Meskipun kalimat itu ditanamkan, ditalqin, tapi tidak diamalkan, itu sangat berbahaya, menimbulkan berbagai macam. Makanya dikatakan tadi dalam surah Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang yang telah dibuka hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima talqin zikir, kalimat la ilaha illallah, tidak tanamkan ismu zat di dalam hatinya, fahuwa ala nurin min rabbih, kemudian dia mendapatkan cahaya, mendapatkan tuntunan, mendapatkan hidayah dengan kalimat tersebut, sama dengan orang yang buta hatinya, tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Sulawesi bilang, kila mama coro apirato itu sulah, iya ngelam baik. Seperti itu. Ayo pergi berbuat maksiat, ayo pergi mencuri, ayo pergi minuman keras, tidak usah sholat, yang lain ikut-ikutan menyesatkan temannya. Akhirnya juga ikut. Kenapa? Karena hatinya gelap. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun. Itulah pentingnya kita menerima kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah, kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah. Dan supaya kita juga ketika sakratul maut mampu mengucapkan kalimat itu. Tidak gampang Pak itu mengucapkan kalimat la ilaha ketika sakratul maut. Waktu hidup saja diajak, mari ikut talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Waktu hidup saja susah untuk diajak, apalagi waktu sakaraat. Ayo mari berzikir. Apa itu zikir itu? Kalau orang Mandar di Sulawesi dulu ada ngomong begini, apa itu yang suka hentak-hentakan kepalanya? Kalau bahasa mana? Apa rok semitonola pindah tulah tuang ulun nari mau pindah tulah tuang ulun. Apa nama di Lembang? Tidak tuto ambil letek. Kalau diterjemahkan Pak, orang yang menghina ahli zikir kalimat la ilallah pas turun ke sungai jatuh berdarah kakinya sobek gitu. Lepas menghina. Apa begini-begini kepalanya? Kalau orang menghina orang-orang yang berzikir itu hakikatnya menghina Allah dan Rasul. Man 'ada li waliyan faqad azantu bil harb. Barang siapa yang menghina para waliku, para kekasihku, aku nyatakan perang dengan mereka. Allah sendiri yang menyatakan perang. Makanya kalau orang berzikir kalimat la ilaha illallah, santai-santai aja kalau ada orang yang jangan balas mengejek, jangan balas menghina. Apa kata guru kita Bano? Jika ada yang menghinakan, jangan balas menghina. Belajarlah untuk merasakan. Belajar untuk merasakan.
supaya tahu kualitas diri kamu. Tahu. Karena orang juga belajar berzikir, bertarika itu membersihkan hati. Itu juga fungsinya adalah untuk tahu kelemahan kita di mana. Orang yang menghina kata guru kita Abah, kalau ada yang menghinakan, di situ baru dilihat kualitas keimanan. Istilahnya itu kalau orang sparring dalam bertinju, harus bertinju, harus berkir supaya tahu di mana kelemahan kamu dalam ketika di dalam bertinju. Pasti tahu, oh, saya kalah dalam bertinju, oh kekurangan saya masih di sini. Oh iya ya, saya suka masih emosian. Itu pasti ketahuan. Kenapa bisa ketahuan? Terdeteksi oleh radar kalimat la ilaha illallah, terdeteksi oleh ismu zat. Oh, ternyata saya masih begini orang. Hantam lagi. Sudah turun, diejek, dilokno dan sebagainya, masih marah tapi sudah turun, sudah mulai berubah. Yang tadinya 100% turun 90%, 80%, 70%. Sampai sudah mulai santai, enjoy aja saya warna pacai maafin nawa atau mandar saya warna. Itu tidak peduli, ambai mati, tidak peduli. Ya. Itu bedanya kalau orang ditalkin. Ada ketenangan jiwa, ada kerinduan, ada mahabbah. Kata guru kita, kalau ada yang menghina, ya siapa lagi yang merasakan kalau bukan kita? Belajar dia. Kalau mah hakiki tahu, tanya ya rumah illi nauju ta'ala. Rasakan, semakin dilokno, semakin dihina, dihujat, sebut nama Allah dalam hati. Saya contohnya kalau dalam ismu zat kan tidak boleh Allah, Allah. Hantam lagi Allah. Oh, insya Allah ada bisa dibuktikan itu. Kenikmatan zikir itu datang. Itu kalau sudah ditalkin. Kalau orang itu belum ditalkin, orangnya sabar, orangnya tawadu, ketika dia ditalkin, dia akan lebih sadar dan lebih tawadu daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ada cahaya yang telah dimasukkan ke dalam ada cahaya yang dimasukkan di dalam ruh, sehingga dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang utamanya. Bahwasanya orang yang ditalkin zikir itu akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari para guru-gurunya. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang ulama besar dari Persia. Ketika itu dia diuji dengan, inilah pentingnya kalau kita punya guru ya, dan robitah kepada guru kita. Suatu ketika pernah dia diuji dengan seorang wanita, seorang murid. Dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Saking kerasnya hawa nafsu di dalam dirinya, maka dia ingin menggauli wanita tersebut. Tapi seketika itu dia ingat Allah, dia ingat gurunya, dia ingat Allah. Maka ketika itu keluar air maninya itu dari ibu jari. Maka hilanglah syahwatnya pada saat itu. Ya, bayangkan ketika dia ingin berhubungan intim berzina karena syahwat, pada ketika itu dia ingat Allah, dia ingat gurunya, maka air maninya itu keluar dari ibu jari. Sampai sekarang pun orang tersebut masih hidup, orangnya seorang syekh dari tarikat Naqsabandi. Nah kita kan kalau dia Naqsabandi ya pakai. Itu hebatnya kalau orang tidak punya guru. Pulang ke kampungnya mau diceritakan apa kata gurunya. Aku sudah tahu. Aku menolongmu dari jarak jauh. Nah itu bedanya kalau kita ditalkin. Karena kita akan mendapatkan, pertama hati kita terbuka mendapatkan cahaya. Yang kedua kita mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Yang ketiga kita akan mendapatkan bimbingan dari Rasulullah, dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya. Itu pentingnya kalau kita punya guru. Kita selalu senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sakaratul maut,
Kenapa manyaman? Wallahu subhanahu wa ta'ala nyawata di waktu mati. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dalam sakaratul maut menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena orang sakaratul maut, orang yang mendapatkan talqin dengan tidak talqin itu sangat berbeda. Bukan kata orang sakarat itu Pak, bukan jasadnya yang ditalqin. Makanya tidak gampang, karena ketika orang sakarat itu pendengarannya itu tertutup. Karena banyak yang datang, ada jin, iblis yang menyerupai orang tua kita, iblis yang menyerupai dengan harta. Karena talqin zikir itu berkenaan dengan qalbu. Kalau hatimu maftuh, masyruh, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini ikhwan TKN, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, itu sangat diajurkan oleh guru kita Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajin Arifin, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Tolha, Syekh Amal Khatib sampai terusnya, untuk senantiasa memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menyebut-nyebut nama Allah di dalam hati. Karena kenapa? Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, "Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit." Allah kuatkan, Allah kukuhkan, Allah kokohkan hati orang-orang yang beriman itu dengan qauli tsabit, kalimat yang kokoh. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Bayangkan sampai Allah mengatakan fil hayati dunya wa fil akhirah. Maksudnya orang yang senantiasa mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah, pertolongan itu akan senantiasa datang di dunia sampai datangnya hari kiamat, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang Jawa bilang mau cueting, jadi nggak usah takut, tak praktek. Kalau orang yang beristiqomah kalimat la ilaha mendapatkan pertolongan, baik ketika dia hidup di dunia, baik ketika dia sakaratul maut, baik ketika dia alam barzakh, baik ketika dia dibangkitkan di akhirat kelak. Apa kata Rasulullah? Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Tidak ada rasa takut, tidak usah gelisah, kamu parake, jangan sedih, jangan bimbang, jangan gelisah bagi orang-orang yang senantiasa mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Wa ka'anni anzuru ala ahli la ilaha illallah. Aku bagaikan melihat orang-orang yang senantiasa mengistiqomahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bangun dari kuburnya. Jadi dia punya kubur terbelah pada saat hari kiamat, terbelah. Langsung dia bangun duduk sambil dikirap-kirapkan rambutnya dari debu, yang faduna at-turaba ala ru'usi, langsung kasih begini dengan santainya. Kemudian faja'al malaika, datanglah para malaikat, langsung masuk ke dalam surga. Itu ala ahli la ilaha illallah. Bahkan dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu. Ini ayat dahsyat. Innal ladzina qalu, saking dahsyatnya dimulai dengan kata-kata inna. Ini kalau orang yang paham bahasa Arab pasti tersungkur. Inna, sesungguhnya. Allah tidak mengatakan alladzina qalu. Kalau coba mengatakan alladzina qalu, itu kalimat biasa. Tapi Allah memulai dengan kalimat innal ladzina qalu, sesungguhnya. Aku kata Allah. Kalau terjemahannya begini. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah, tapi kalau saya balik maknanya begini, mana tasawufnya. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menyebut namaku di dalam hatinya. Nah, itu. Di dalam dirinya. Nah, itu. Beda kan? Sudah beda kan? Sesungguhnya. Sama dengan gini, kalau orang jatuh cinta. Atau ada orang yang sesungguhnya. Jika kamu sayang sama aku, itu kan?
Sesungguhnya jika kamu cinta sama aku, kata Allah, rindu sama aku, kata Allah, ambil semua itu. Kalau cuma fisikku yang kamu cintai, kita bisa berpisah. Tapi jika hatiku yang kamu cintai, ambil semuanya. Itu kata Allah. Itu makna-makna yang lain. Jika kalian senantiasa mengucapkan kalimat Allah dan diistiqomahkan, summa istaqamu, dan diistiqomahkan itu kalimat la ilaha illallah. Istiqomah itu teguh pendirian, tidak berpaling seperti begini. Ya, kalau orang tasawufnya Mandara Sulawesi ya si dok paku jambatan, dok paku talega-lega itu berdiri seperti alif yang berdiri tidak teguh. Dikene alif. Surah la ilaha illallah. Berdiri dalam kalimat Allah, melangkah dengan Allah. Orang-orang dulu gitu, Pak. Tidak usah cari ilmu kesaktian kebal, tidak ada yang kalah sakti itu zikir, Pak. Tak ada yang kalah itu. Pane Napoleon tungang mani mengarang ni puang sapak dah mulanya. Itu hebatnya zikir itu. Summa istaqam tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat. Bukan satu, bayangkan tatanazzalah. Bukan begini, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu yanzilu. Tidak begitu bahasanya. Turun. Kalau bilang yanzilu ece-ece, tapi Allah mengatakan tatanazzalu, tatafa'ala biwasnin tatafa'ala. Tatanazzalu, itu gerombolan. Maka turunlah malaikat bergerombolan. Bayangkan, Pak. Bukan satu, bergerombolan. Coba kalau ada orang pesilat, muridnya diganggu orang lain, murid yang lain datang atau guru, satu orang yang datang membantu, kalau sesama perguruannya satu orang atau banyak? Pasti banyak. Pasti banyak datang membantu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat bergerombolan, bersab-sab. Kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah, dan orang yang senantiasa mengistiqomahkan, mengisbatkan kalimat ismus zat di dalam hatinya. Apa kata malaikat? Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut banyak hutang, tapi jangan biasakan berhutang. Itu maksudnya mentang-mentang banyak zikirnya. Maksudnya itu kalau kamu dekat kepada Allah, kamu punya masalah, la takhafu. Masalah dalam rumah tangga, la takhafu wa la tahzanu. Ketika dalam sakratul maut nasa, la takhafu wa la tahzanu, kata malaikat. Ketika di alam barzah, kata malaikat, la takhafu wa la tahzanu. Ketika dibangkitkan di akhirat kelak nanti, la takhafu wa la tahzanu, kata malaikat. Apakah malaikat Israel bukan malaikat? Malaikat apa bukan? Apakah malaikat Munkar wa Nakir bukan malaikat yang khusus di alam barzah? Malaikat. Jadi malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu, selama kalian mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah dan mengisbatkan ismu zat dalam hatimu, la takhafu wa la tahzanu. Jadi kalau kita mati, Pak, mau meninggal, apa kata malaikat? Anggota, sabar mati. Don't worry, be happy, kata malaikat. Enggak usah takut, don't worry, be happy. Anggotamu kah? Sahabatmu kah? Itu katanya itu. Kepada siapa yang ahli la ilaha illallah? Di dalam kubur mau ditanya marabbuka, la takhafu, kata Munkar wa Nakir. Al-Qur'an ya Allah. Kalau tidak percaya buku la takhafu wa la tahzanu. Kan orang kalau di dalam kubur itu kan pasti ketakutan ya, pasti ditanya. Tapi apa malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Apa dia tawa di kuburan, andai apa tulis ada orang, Pak, di alam barzah tidak ditanya.
Ada juga orang yang ditanya, insya Allah ahli la ilaha illallah tidak ditanya. Saya kasih mau contohnya. Tahu kisahnya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini orang paling pemberani dan ditakuti di zamannya. Ketika wafatnya Umar bin Khattab, apa kata Sayyidina Ali? Sudah meninggal ke Umar. Kau lihat nanti siapa yang paling berani, kamu deh apa malaikat munkar wa nakir. Akhirnya sahabat pulang. Sayyidina Ali ini pengen tahu bagaimana keadaannya Umar bin Khattab kalau datang munkar wa nakir. Mau tahu kan pemberani. Langsung Sayyidina Ali mengatakan, ya Allah, Allahumma akshibli an sirri kulli mahtum, ya Allah, bukakanlah kepadaku segala sesuatu yang tertutup. Ketika itu terbuka kasab Sayyidina Ali, lihat Umar bin Khattab tidak. Datang munkar wa nakir. Hati nih, mau lihat bagaimana hebat Umar. Betul kalian ini orang berani. Saking beraninya Umar bin Khattab ditakuti. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalanan, biar dimanapun di pasar, pasti lari pontang-panting itu setan. Baru datang mau lewat, datang Umar sudah lari pontang-panting. Saking itu. Datang munkar wa nakir. Teng-dereng, datang. Dengan gagah berani, dengan mata yang bagikan kilat yang menyambar, matanya menyeramkan. Pas datang ditanya, ya Umar, marah bukan? Siapa Tuhan? Oh, kita bala. Ditanya balik, kami itu. Saya ini sudah lama berjuang dengan Rasulullah SAW, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Kamu tanya saya, marah bukan? Nggak usah tanya, pulang sana. Saya ini sudah lama berjuang dengan Rasul. Masih kau tanya Rabbuka siapa nama Tuhan? Lupa saya nama kitabnya, tapi ada kisahnya. Tapi jangan juga Pak. Oh iya, kalau meninggal Kak juga, pasti ku kasih begitu karena iya kalau bisa kok. Mana tapek kok malah kalau. Tapi bisa Pak. Itu contoh ini Umar bin Khattab. Akhirnya malaikat munkar wa nakir, iya buang aja. Itu Pak, langsung suaranya Umar bin Khattab itu rendah. Apa kata Umar bin Khattab? Malaikat munkar, wajahmu itu sangat menyeramkan dan menyebutkan. Nanti berubah sikapmu kepada orang-orang beriman. Makanya Pak, beruntung ada Umar bin Khattab. Beruntung. Seandainya tidak ada Umar bin Khattab, datang malaikat munkar wa nakir di alam barzah ditanya, itu seram Pak, tapi sekarang tidak terlalu seram, malah dikurang-kurangi. Dulu 100, sekarang 50%. Itu pun masih menakutkan. Itu karena jasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab awas setir rupamu, jangan begitu mukamu, menakutkan sekali. Ini umat Rasulullah SAW. Oh iya kalau begitu. Makanya Pak, kalau ada orang meninggal dari golongan orang-orang beriman, meskipun sekarang mukanya seram, itu tidak seseram seperti yang dulu. Tapi kalau betul-betul orang yang beriman, tidak menyeramkan, juntung, tampan dan cantik. Tidak bertanya, ini Tuhanmu, siapa Tuhan paling ini? Bertanya, siapa nama Tuhan tak? Itu beda kan? Siapa nama Tuhan? Beda. Siapa nama Tuhan tak? Atau lembut lagi, siapa nama Tuhan tak? Itu kan beda bahasanya kan? Itu khusus kepada orang yang senantiasa mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan mereka kabar gembira dengan surga dengan kenikmatan. Sedangkan kenikmatan dan surga yang tertinggi adalah wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Yaitu surga yang tertinggi adalah ketika orang-orang yang beriman yang senantiasa menyebut nama Allah ketika di dunia sampai datangnya hari kiamat, wajahnya akan cerah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala bagaikan 14 bulan purnama. Allah yang ngomong. Jadi ada surga nanti Pak, surga tentu orang-orang beriman, ada surga di bawah. Jadi orang yang masuk surga di bawah melihat seperti bintang yang sangat cantik.
Tempat kita di atas di bintang itu, orang yang level terbawah surga, masuk surga, dalam surga, tapi surga terendah. Mereka melihat orang-orang yang ahli zikir kalimat la ilallah seperti melihat surga seperti bintang di atas langit. Ada juga orang beriman muslim masuk surga, tapi dia memandang kepada siapa? Memandang surga yang tertulis seperti bintang di atas langit. Itulah tempatnya orang-orang ahli zikir, ahlullah. Disitulah mereka orang-orang yang memandang wajah Allah. Ada juga orang muslim ketika meninggal masuk surga tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama di dunia tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah. Kemudian disambung lagi ayat berikutnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ini akan menjadi penolong dunia dan akhirat. Bayangkan Pak, menjadi penolong dunia dan akhirat. Malaikat yang mengatakan, kalau malaikat mengatakan begitu dalam Al-Quran, sebenarnya yang mengatakan itu bukan malaikat, Allah. Cuma harus ada wakilnya. Kalau dia mengatakan nahnu, berarti Allah memuliakan dirinya. Kalau dibahasakan, saya ini yang akan menjadi penolong di dunia dan di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu bisa meminta apa yang diinginkan oleh hatimu, yang diinginkan oleh jiwamu, yang diinginkan oleh ruhmu, anfusukum. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu bisa meminta apa yang diinginkan oleh lidahmu. Itu kedua dikasih. Kamu mau apa? Terbetik dalam hatimu langsung dikasih. Walakum fiha ma tad'un, yang terbetik oleh lidahmu dan lisanmu, kamu dikasih. Saya kasih contoh. Orang yang suka balap-balap di dunia racing, ya Allah, saya sudah di surga, tolong bikinkan saya arena balapan. Saya juga mau seperti balapan seperti di dunia. Bisa. Walakum fiha ma tad'un. Ya Allah, saya dulu punya cita-cita jadi Superman. Bisa enggak saya jadi Superman? Bisa. Walakum fiha ma tad'un. Kamu bisa meminta apapun yang diinginkan oleh dirimu yang tidak pernah tercapai di dunia. Bisa Pak, semua yang kalau sudah di surga mau terserah. Makanan yang haram di dunia bisa dimakan di surga. Itu bedanya itu. Ya Allah, saya ingin menjadi Dragon Ball Son Goku. Bisa Pak. Ya Allah, saya ingin menjadi Monkey D. Luffy. Nah, itu bisa Pak. Bisa semuanya. Walakum fiha ma tad'un, khususan kepada ahli la ilaha illallah. Yang paling terakhir, hebatnya Pak kalau kita mendapatkan wakil talqin zikir itu, dimanapun berada kita akan dibantu oleh guru kita. Di dunia, ketika sakarat, ketika dalam kubur, bahkan di akhirat nanti. Dan orang yang punya guru nanti masuk Pak di dalam surga itu beriring-iringan sampai Rasulullah mengatakan, ta'ajjaba rabbuka yuqawwiruna an-nasa ilal jannati bis-salasil. Allah itu merasa ta'ajjub, merasa bangga melihat orang yang masuk dalam surga beriringan bis-salasil, bagaikan mata rantai. Salasil itu jamak taksirnya silsilah. Silsilatun salasil, itu masuk rombongan. Itu bagusnya kalau punya guru Pak. Kalau tidak punya guru, amalmu habis karena suka banyak gosip. Mau ambil dari siapa yang tolong kamu? Coba kalau punya guru yang unlimited, pahalanya unlimited. Saya punya guru, saya masuk neraka misalkan. Ada masuk neraka. Saya punya seorang kiai. Saya punya pahala anggaplah 10 miliar. Muridku masuk neraka. Saya mau tebus murid saya, tebusannya 5 miliar. Berarti tinggal 5 miliar. Ini bicara pahala ya. Keluar, ternyata masih ada saudaranya. Ditebus lagi 5 miliar, tidak bisa. Tebus dengan pahala. Kan sama dengan di dunia, kalau orang masuk penjara, karena orang yang bisa tebus kalau orang miliaran, kenal dengan yang petinggi ditebus. Nanti di akhirat begitu, ditebus, habis pahalanya 10 miliar. Ternyata masih ada sepupunya, sudah tidak ada. Tapi ada guru yang unlimited, tidak terbatas. Berat misalkan kalau ada memang yang masuk neraka, mudah-mudahan tidak ada, karena
Orang yang ahli la ilaha illallah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang masuk surga selama dia orang betul-betul mengistiqomah. Ini saja saya cerita mencontohkan, menganalogikan betul-betul kalau manfaatnya kita punya guru mengambil talqin zikir. Nah, misalkan ada 10 miliar muridnya masuk neraka karena berbagai hal. Gurunya ini unlimited pahalanya. Kasih. Kita bus. Masuk semua ke dalam surga unlimited. Apa buktinya unlimited? Satu kalimat la ilaha illallah lebih berat dari petala langit, petala bumi. 165 kali 5. 165 kali 5. Sedangkan satu kalimat la ilaha illallah 4.000 dosa besar. Gimana itu, Pak? Kalau ismu zat dalam riwayat At-Tabrani dalam kitab Tanwirul Qulub, satu kalimat ismu zat itu 70 kali itu petala langit, petala bumi. Itu baru diucapkan, belum bihuduril qalbi, belum dengan rasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, satu petala langit, satu petala bumi. Sebuah kisah, saya kasih kisah contoh sebelum saya lanjutkan. Sudah masuk Isra, sedikit lagi. Syekh Khalil Bangkalan Madura pernah diundang. Ada orang meninggal, singkat cerita. Ada orang meninggal, diminta, ya Syekh, minta tolong ada keluarga saya yang meninggal. Tolong ditalkin. Pas datang ditalkin, beliau cuma mentalkin kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Tuan rumah protes. Karena biasanya kan kalau kita sudah tahlilan, pasti ada amplopnya, ada sarungnya, ya. Pas dikasih ada barakah. Aduh, kenapa kok cuma 3 kali la ilaha illallahnya ini? Sudah ada amplopnya, sudah bawa sarung, dan sebagainya. Akhirnya, tapi Syekh Khalil itu simpan di atas lemari, karena beliau tahu kalau pasti datang kembali. Akhirnya, diminta kok cuma 3 kali dikasih. Dikasih kembali, akhirnya dijelaskan bahwa satu kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari 7 petala langit, 7 petala. Apalagi orang yang mentahlil ini, yang mentalkin ini bukan orang biasa. Seorang wali besar. Kalau 165, satu kalimat la ilaha lebih berat 7 petala langit, petala bumi. Bagaimana kalau yang menyebutkan itu seorang yang sudah usul kepada Allah, ditalkin satu kalimat la ilaha illallah, bukan lagi 7 petala langit, 7 petala bumi. La tuhsuha, tak terbatas. Itulah yang dimaksud dengan bighairi hisab. Itu hebatnya. Bagaimana kalau ismu zat? Ismu zat satu menyebut nama Allah 70 kali lipat. Bagaimana kalau menyebut nama Allah bihuduril karbi, apalagi menyebut dengan rasa. Rasa apa? Rasa ketuhanan. Itu hebatnya. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam perjalanan kita besok ada ziarah wali, mendapatkan kelancaran. Dan perlu saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan kita yang tidak di atas, yang ada di bawah. Nanti kalau sebelum berangkat, ini pesan dari Abah yang disampaikan ke saya kemarin sore, sampaikan nanti kalau kamu ceramah duluan, sampaikan kepada ikhwan-ikhwan. Nah, ini saya sekarang sampaikan. Sebelum berangkat, perhatikan baik-baik mulai barangnya, HP-nya. Jangan sampai satu orang kita menyusahkan orang banyak sudah mau berangkat. Jadi ketua rombongan baik dari Sulawesi, baik dari Kalimantan, baik dari Ambon harus betul-betul memperhatikan rombongannya. Jadi sebelum berangkat ada ketuanya, perhatikan bagaimana sudah beres dulu sebulan, cek HP-nya, cek uangnya, cek dompetnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kemudian kalau dalam perjalanan mau mampir atau sudah sampai di tempat ziarah, misalkan sudah sampai di Sunan Rajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, kalau mau kencing sembari yang masuk, ini yang belum enggak kencing, buat kecil, kencing dulu sebelum masuk. Jangan tahan, kencing dulu, biar yang lain itu masuk duluan. Nah, kemudian kalau sudah selesai zikir, kan sudah enak.
Yang satu belum berzikir karena menunggu orang lama. Itu bisa jadi lama perjalanan kita itu. Yang tadinya mungkin memakan 1 jam, 2 jam, bisa jadi 3 jam, 4 jam. Apalagi kalau nanti sampai di makam Sunan Muria yang tinggi. Kalau mau belanja, belanjanya jangan lama-lama. Kayak mau diborong semua itu. Datang 1 koper, pulang 5 koper sampai 7 koper. Nah itu bisa menyusahkan jamaah lain yang tadinya perjalanan 2 jam, bisa mencapai 3 jam pun temani 3 jam sampai lebih. Nah, itu kasihan itu. Nah, itu. Nanti kalau di dalam perjalanan gitu ya. Ini sampaikan sama saudara-saudara kita, teman-teman kita kalau dalam perjalanan, kita istilahnya 1 orang menyelamatkan banyak orang. Jadi ada inisiatif sendiri, oh saya ini berangkatnya begini, segini, saya harus cepat-cepat. Saya harus cepat-cepat, jangan lamban-lamban. Rasanya tapi ini orang ini aktif kita sholat, itu anda apa? Sudah berangkat teman kita, tunggu dulu ya, masih ada yang masih tawar-menawar, tunggu dulu, bagus sekali bajunya, tunggu dulu, bagus sekali celananya. Ini lama. Sampai karung-karung bis memanggil, oh cepat bu, iya pak tunggu dulu pak, bagus sekali bajunya pak, wow. Ini utamanya ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak masih bisa lah gitu ya. Kayak gitu. Jadi tolong nanti kalau secara wali dikontrol teman-temannya, saling mengingatkanlah. Karena kita ini satu kelompok, istilahnya kalau haji ini satu kloter, kita tuh sama-sama membantu. Kalau ada koper yang jatuh misalkan, jangan cuek. Kita satu bis, siapa kopernya ini? Ya sudah ambil aja, bantu supaya tidak lama-lama. Karena tahun kemarin ada koper tercecer, siapa punya ini cuek-cuek aja. Kalau meskipun Kalimantan jatuh kopernya, kebetulan orang Sulawesi lewat, dibantu biar tidak lama. Ini perjalanan kita siarale ini perjalanan suruh spiritual. Dilatih di mana keimanan kita. Saya kasih contoh ya. Saya itu pertama kali siara Wali Songo 2015 sama Ustaz Adam. Sama siapa lagi tuh yang orang Lampak. Yang besar tangannya itu siapa ini? Bapak Wahyu. PJ baru sedikit saya sudah merontok kaki saya itu. Besar sekali tangannya. Keras. Ini sangat biasa angkat pasir. Saya tidur di sini, belum ada ini Pak. Ini tidur di sini, melantai, santai. Tapi saya berangkat itu dari Makassar, rumahnya om saya itu om Syukur, ini om saya. Keluar dari rumah masuk bandara, mules karena tadi malam itu habis barasanji. Pas barasanji, tahlilan, mengaji kan di Makassar itu 5 acara. Oh, pulang saya. Pas besoknya berangkat mules, sakit perut saya. Mulai dari bandara sampai ke Surabaya, sampai ke sini. Sakit terus perut. Di situ awal saya menginjak rumah di Sidotopo. Disitulah juga pertama awal kali saya melihat kekasihku yang tercinta. Tapi saya belum menikah pada waktu itu. Sampai ke Siarawali Pak, saya ambil minum antangin, macam-macam lah obat sakit perut, obat tidak bisa sembuh. Banyak ujiannya Pak. Bisa jadi kita nanti ini dikisah. Ada dosa-dosa kita itu dikisah. Saya sudah bayangkan Pak, saya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak baca Tom itu doa perut, kasih begini, babi, kok nggak bisa. Ini masalah spiritual. Kalau di sini Pak, biar apa ilmu? Karena guru yang kendalikan. Biar kamu bisa terbang. Dulu di zaman Syekh Muhammad Ba'ud Naqsabandi, ada muridnya bisa sekejap mata mengamalkan ilmu latif sampai ke sana. Ketahuan Syekh Muhammad Ba'ud Naqsabandi, kenapa kamu pakai ilmu kesaktian? Kalau saya suruh langsung dicabut kesaktian. Hilang Pak, di sini jangan hati-hati Pak, jangan bawa kesaktian di sini. Pulang di sini gagak bisa bungku pulang begini. Akhirnya Pak, mau sampai di Tasikmalaya kan ada pom bensin itu terminal apa? Biasa kita mampir ya 3 jam sebelum sampai. Masuk lagi. Sampai saya diketawai Pak, orang-orang sana yang punya tempat kan masuk itu 2.000. Saya sudah bayar 2.000, keluar. Masuk lagi kan bayar lagi 2.000. Keluar lagi sampai
Oh, kok lagi dari bayar lagi saya 2.000. Saya bilang, Pak, tidak bisa ke 2.000 sekali saja. Sudah berkali-kali saya masih. Uang saya ini kalau 2.000 terus masuk 2.000. Kalau 30 kali masuk kali 2.000 kali 30. Oh gitu, sampai saya tidak bisa naik karena begini saya ditemani. Alhamdulillah saya mani Ustaz Adam, tidak bisa saya ini. Akhirnya sampai, bayangkan Pak, sampai di Suryalaya, pas saya menginjakkan kaki saya sudah hilang sakit perut saya Pak tanpa makan obat. Baru, oh iya, saya dikisah sih. Jadi bapak-bapak kalau ada masalah sudah sampai ke sini, siap-siap dikisah ya. Tapi tidak usah takut. Iya, beda-beda kisahnya itu. Dihilangkan dosanya. Dihilangkan Pak. Ada orang dikisah dicoba ke pasar, itu contohnya itu Ustaz Jaundi. Bawa ke pasar, atau apa dulunya itu berasnya hilang apa telurnya, langsung tiba-tiba pas keluar dari pasar sudah ada yang hilang. Apa dulu Pak itu, telur apa beras Pak. Diuji keimanannya, apakah dia meso-meso atau tidak. Tapi alhamdulillah ketika hilang berasnya langsung dalam hati Allah nikmat gitu. Coba kalau dia meso-meso, panah orang yang soal itu malah maras dia. Seandainya dia mengucapkan kalimat meso-meso seperti itu, turun kualitasnya. Itu. Jadi nanti pernah juga Pak ini motivasi Pak ya, motivasi supaya kita ini jangan selama dalam perjalanan kita ini betul-betul perjalanan spiritual. Kalau ada kekurangan di antara kami di Surabaya ini, namanya sesuatu Pak itu tidak ada yang sempurna. Kitalah yang menyempurnakan kekurangan kita, mengurangi saudara-saudara kita apa yang kurang disempurnakan. Karena itu perjalanan ini ibaratnya ini, anggaplah kita ini dari Indonesia menuju Masjidil Haram. Itu perjalanan. Dilihat perjalanan kita, siapa yang lolos, siapa yang tidak. Sabar. Di sini yang diuji kesabarannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang diuji ketawaduannya. Di sinilah diuji bagaimana kualitas kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan sewaktu masih di kampung sebelum sampai di pusat ini. Diuji Pak. Apakah saya minta memo? Nah itu salah orang Mandar bilang. Memo selalu apa ya? Apa ya bahasa Indonesia itu? Apa bahasa Indonesianya memo? Lupa saya. Mengeluh, selalu banyak mengeluh. Itu menunjukkan kualitas kita. Oh ternyata begini Pak. Cuma pintar tahu ceramah bilang innallaha mas-sabiri. Ketika hilang sandalnya, marah-marah. Habis ceramah innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Pas keluar hilang sandalnya. Ini Ustaz. Ada yang lihat sandalku? Oh, lama itu sabar nih, itu lama nunggu. Ada lihat sandalku? Tidak ada Ustaz. Cari dulu tidak ada Ustaz. Kurang ajar ini. Cari mas sandalku langsung datang orang dari belakang. Sabar ki Ustaz. Apa sabar? Setengah mati saya pergi ceramah biar bisa dapat angkut dan beli sandal. Kalau bisa beli sandal, sabar. Ini harganya sandalku 1 juta ini. Sandal kulit lagi, sepatu sandal. Bukan beli di pasar, beli di mall. Nah itu jangan sampai seperti itu sudah. Itu menunjukkan kualitas kita. Jadi memang sekali lagi perjalanan kita ini adalah perjalanan spiritual. Apapun keadaan dan kekurangan yang dalam perjalanan ini, kita memang hanya dilatih dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa kuat, bisa bersabar dan saling melempaki kekurangan kita ketika kita dalam perjalanan ziarah wali nanti. Jadi ada kesulitan, bantu saudara rata, dan ingat jangan kita menyulitkan bis-bis yang lain. Bis sudah mau berangkat, yang lain bis satu belum berangkat. Bagaimanalah kita saling cepat-cepat, jangan sampai mau berangkat menunggu sampai 1 jam 2 jam, akhirnya waktu molor. Yang tadinya kita sampai di tempat menginap jam 7 jam 8, nyampainya jam 12 malam, sampainya jam 2 malam. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kekurangan itu dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salli sunnatan isyraq jami'atu rahimakumullah.